Kesimpulannya, Lionel Messi di usia 38 tahun bukan sekadar pemain yang masih aktif. Ia adalah fenomena yang belum pernah ada dan mungkin tidak akan pernah terulang. Ia masih juara, masih MVP, masih produktif, masih menentukan, dan masih masuk perburuan. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide. Berita terbaru ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan sebuah peringatan keras bagi dunia sepak bola bahwa satu nama legendaris masih belum selesai dengan sejarah. Lionel Andres Messi di usia 38 tahun secara resmi masuk dalam 10 besar favorit peraih Ballon d'Or 2026 versi media internasional Goal. Jika kita melihat sepak bola dengan logika normal, seharusnya hampir mustahil terjadi. Namun Messi sejak awal karirnya memang tidak pernah mengikuti logika sepak bola biasa. Di usia 38 tahun, mayoritas pemain elit dunia sudah lama pensiun, beralih menjadi pelatih, pundit, atau sekadar dikenang lewat video highlight. Tapi Messi justru masih berdiri di level tertinggi, bersaing langsung dengan pemain-pemain muda Eropa yang sedang berada di puncak fisik, stamina, dan agresivitas permainan. Yang membuat situasi ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Messi tidak masuk nominasi karena rasa hormat atau nostalgia, melainkan karena data, performa, dan dampak nyata di lapangan. Sepanjang tahun ini, Messi tercatat sebagai pemain dengan rasio gol dan assist tertinggi, sebuah statistik krusial yang menunjukkan bahwa hampir setiap kontribusinya berujung pada gol. Ini bukan sekadar jumlah gol mentah, tetapi efisiensi ekstrim. Messi menciptakan perbedaan nyata dengan sentuhan seminimal mungkin. Selain itu, ia memimpin timnya meraih 2 trofi, dan bukan sebagai pemain figuran, melainkan sebagai pemimpin absolut. Ia juga dinobatkan sebagai MVP turnamen, penghargaan yang menegaskan bahwa Messi masih menjadi pemain paling berpengaruh di kompetisi yang ia ikuti. Masuknya Messi ke dalam peringkat kekuatan Ballon d'Or 2026 membuat daftar tersebut terasa istimewa. Di sana ada Harry Kane, striker paling konsisten di dunia saat ini. Ada Erling Haaland, mesin gol dengan fisik monster. Ada Kylian Mbappe, ikon sepak bola modern. Ada Lamine Yamal, simbol masa depan sepak bola Eropa. Namun di tengah semua nama muda, cepat, dan kuat itu, hadir satu sosok yang seolah menantang waktu, Lionel Messi. Ia bukan yang termuda, bukan yang tercepat, bahkan bukan yang paling agresif secara fisik, tetapi dialah yang paling cerdas, paling efisien, dan paling menentukan. Kehebatan Messi di usia 38 tahun terletak pada transformasi permainannya. Messi muda adalah dribbler eksplosif, Messi di usia matang adalah pencetak gol dan playmaker, sementara Messi sekarang adalah arsitek sepak bola. Ia membaca ruang sebelum ruang itu terbentuk. Ia melihat celah sebelum bek menyadarinya. Ia mengontrol tempo pertandingan seolah memegang remote kontrol permainan. Inilah level kecerdasan sepak bola yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa dilatih, dan tidak bisa ditiru. Secara fisik, Messi mungkin tidak lagi melakukan sprint sepanjang lapangan seperti di usia 20-an, tetapi ia tidak membutuhkannya. Dengan positioning yang sempurna dan pengambilan keputusan yang presisi, Messi mampu menghemat energi sekaligus memaksimalkan dampak. Ini adalah bukti bahwa usia hanya mempengaruhi tubuh, bukan otak sepak bola. Bahkan, dalam banyak aspek, Messi yang sekarang justru lebih mematikan karena ia bermain dengan ketenangan total, tanpa emosi berlebihan, tanpa tekanan, dan tanpa rasa takut. Dampak Messi masuk nominasi Ballon d'Or 2026 juga sangat besar bagi generasi muda Eropa. Pemain seperti Haaland, Mbappe, dan Yamal tidak hanya bersaing satu sama lain, tetapi dipaksa bersaing dengan standar tertinggi dalam sejarah sepak bola. Kehadiran Messi di daftar ini menjadi pengingat bahwa untuk disebut terbaik di dunia, seseorang tidak hanya harus cepat dan produktif, tetapi juga harus mengendalikan pertandingan, mengangkat tim, dan tampil di momen paling krusial. Lebih jauh lagi, Messi mematahkan satu mitos besar dalam sepak bola modern, bahwa usia adalah batas dominasi. Ia menunjukkan bahwa dengan disiplin, kecerdasan,
adaptasi taktik, dan mental juara, seorang pemain bisa tetap elit bahkan mendekati usia 40 tahun. Ini mengubah cara klub, pelatih, dan pemain memandang umur panjang karir. Messi bukan hanya pemain hebat, tetapi blueprint atlet sepak bola masa depan. Dan sekarang, mari kita bicara tentang skenario paling monumental dalam sejarah olahraga. Jika Lionel Messi berhasil menjuarai Piala Dunia 2026 bersama Argentina, maka apa yang sedang kita bicarakan sekarang akan naik ke level yang sama sekali berbeda. Bayangkan, Messi hampir berusia 39 tahun memimpin Argentina meraih gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menaklukkan dunia pada 2022. Dua Piala Dunia, dua generasi berbeda, dua era sepak bola yang sepenuhnya berubah, dan Messi tetap berada di puncaknya. Dalam skenario itu, Ballon d'Or 2026 praktis akan menjadi milik Messi. Tidak ada statistik liga, tidak ada jumlah gol klub, tidak ada dominasi Liga Eropa yang mampu menandingi dampak memenangkan Piala Dunia sebagai pemimpin dan ikon. Ballon d'Or selalu menempatkan Piala Dunia sebagai faktor tertinggi, dan jika Messi menutup karir internasionalnya dengan trofi terbesar di dunia, maka itu bukan sekadar kemenangan, tapi penutupan perfect kisah sepak bola terbesar dalam sejarah. Kesimpulannya, Lionel Messi di usia 38 tahun bukan sekadar pemain yang masih aktif. Ia adalah fenomena yang belum pernah ada dan mungkin tidak akan pernah terulang. Ia masih juara, masih MVP, masih produktif, masih menentukan, dan masih masuk perburuan Ballon d'Or. Di saat pemain lain berjuang mengejar masa depan, Messi justru mengendalikan masa kini sambil menutup sejarah dengan elegan. Dan jika pada akhirnya Messi mengangkat Piala Dunia 2026, maka dunia sepak bola tidak lagi sedang memilih siapa pemain terbaik, melainkan memberi penghormatan terakhir kepada pemain terbesar sepanjang masa, GOAT! Dan disinilah cerita besar itu kami tutup. Di Raja Piala, kami tidak sekadar menyajikan berita. Kami menghidupkan momen, perjuangan, dan kejayaan para legenda. Terus dukung channel Raja Piala, rumah bagi kisah para juara. Karena tak ada kemenangan tanpa cerita, dan tak ada cerita tanpa Raja Piala.